Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima akan menjelaskan tentang pasar valuta asing yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Ami Angelina NIM 211, kedua Cici Rohayati NIM 213, ketiga Dwi Kizul Afriyati NIM 242, yang keempat Anggun Rafika Diarsy NIM 264, yang kelima Nadia Khairunisa NIM 143, yang keenam Tiara Ade Cantika NIM 261, yang ketujuh Dianda Maulida Fadila NIM 159, yang kedelapan Yunari Melani NIM 126. Yang pertama, pengertian dan indikator pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan pasar keuangan yang tumbuh pesat dan mempunyai ukuran atau kapitalisasi yang sangat besar. Organisasi pasar valuta asing, pusat pasar valuta asing tersebar lokasinya di dunia. Transaksi praktis ini terjadi selama 24 jam seharinya. Arena lokasi tersebut mencakup jam kerja dunia. Pusat pasar valuta asing mencakup kota Wellington dan Sydney di belahan benua Australia, bergerak ke Singapura, Hong Kong, dan Tokyo di belahan Asia Timur, bergerak ke Bahrain di belahan Asia Barat, bergerak lagi menuju benua Eropa, yaitu Frankfurt, Zurich, Paris, dan London, dan kemudian bergerak ke benua Amerika, yaitu kota New York, San Francisco, dan Los Angeles. Pusat perdagangan valuta asing terbesar adalah London pada Desember 1992 dan diikuti negara lain. Perdagangan valuta asing jauh melebihi perdagangan instrumen keuangan lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 1995, perputaran harian valuta asing di Amerika Serikat adalah 224 miliar US dollar, mencakup 46% volume perdagangan di dunia. Sedangkan perputaran perdagangan saham tahunan baik di bursa keuangan maupun di bursa paralel adalah 5 triliun US dollar per tahun. Untuk New York Stock Exchange, volume perdagangan harian hanya sekitar 11,5 miliar US dollar. Perkembangan pasar valuta asing merupakan konsekuensi lanjutan dari perdagangan internasional. Pasar valuta asing juga tidak ditandai dengan lokasi fisik tertentu seperti Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya, tetapi ditandai dengan jaringan elektronik, bank, broker valuta asing, dan dealer valuta asing yang mampu menembus batas-batas antar negara serta menghubungkan pusat-pusat valuta asing di dunia. Selanjutnya, pelaku. Pasar valuta asing terjadi ketika di dunia memiliki perbedaan mata uang. Pasar valuta asing juga memungkinkan transaksi valuta asing dengan efisien. Transaksi yang terjadi pada dasarnya adalah transfer daya beli dengan denominasi mata uang dengan mata uang lainnya. Contohnya seperti Indonesia mengekspor kayu ke Jepang. Valuta asing yang terjadi perdagangan Indonesia membutuhkan rupiah dan sebaliknya importir. Jepang juga harus melakukan valuta asing dari yang yen sebagai mata uang negara Jepang, maka harus menukar dengan rupiah. Dalam kedua pelaku importir dan eksportir, nanti muncul perantara di mana tugasnya untuk mencarikan valuta asing di pasar keuangan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah institusi yang membutuhkan valuta asing. Selain importir dan eksportir, perilaku individual berupa spekulan arbitrasi dan lembaga keuangan. Importir dan eksportir membutuhkan valuta asing untuk transaksi perdagangan. Pelaku individual membutuhkan valuta asing dengan tujuan saat menjadi wisatawan di suatu negara. Adapun spekulan itu membeli valuta asing dengan tujuan memperoleh keuntungan di saat perkiraan mata uang rupiah mulai melemah. Lalu arbitraser memasuki pasar valuta asing untuk memanfaatkan pasar dalam kondisi pasar tidak seimbang. Valuta asing diperoleh jika kurs tiga mata uang tidak menunjukkan keseimbangan. Lembaga keuangan
Yang melakukan diversifikasi internasional akan memasuki pasar valuta asing. Bank sentral juga memasuki pasar valuta asing untuk melakukan intervensi agar kurs uang negara tertentu. Selanjutnya ada struktur pasar valuta asing. Dalam jajaran teratas terdapat perusahaan membeli rupiah dengan yen, lalu ke bawah terdapat bank lokal, pasar antar bank besar, kemudian bank lokal dan bank lokal. Untuk ke samping kanan terdapat broker saham, bursa efek dan broker saham. Kemudian untuk samping kiri terdapat broker valuta asing. Pasar antar bank dan pasar retail. Transaksi valuta asing didominasi oleh pasar antar bank dengan pelaku besar seperti bank besar. Pelaku retail biasanya membeli atau menjual valuta asing melalui bank lokal atau cabang bank besar. Bank besar tersebut melalui pasar antar bank melakukan transaksi valuta asing dengan bank besar lainnya. Biasanya hanya bank besar atau bank pusat yang menjadi market maker. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pasar valuta asing. Materi selanjutnya yaitu ada beberapa tipe transaksi valuta asing yang terjadi di pasar. Yang pertama yaitu spot. Spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan saat itu juga. Dan yang kedua ada forward, merupakan transaksi dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Dan yang ketiga ada swap, merupakan transaksi pembelian dan penjualan sejumlah mata uang tertentu secara simultan pada 2 tanggal tertentu. Selanjutnya yaitu ada pasar spot. Pasar spot adalah tempat perdagangan untuk instrumen keuangan seperti komoditas, mata uang, dan sekuritas yang dilakukan lewat transaksi langsung di tempat. Dalam transaksi dengan pelanggan non-bank, kebanyakan bank menggunakan kutipan langsung, berarti harga atau jumlah mata uang tuan rumah domestik per 1 unit mata uang asing. Untuk transaksi retail atau antar bank yang lebih kecil, kurs lebih mahal sedikit biasanya berlaku. Tetapi kompetisi antar bank biasanya mendorong kurs untuk mendekati kurs yang disebutkan di surat kabar. Dalam pasar spot terdapat kutipan spot. Kutipan kurs spot bisa dijumpai hampir pada setiap surat kabar. Pada beberapa surat kabar yang besar seperti Wall Street Journal, dan yang kedua yaitu terdapat kurs jual beli. Seringkali kutipan ditulis dalam 2 jenis yaitu kurs jual dan kurs beli atau bid ask quotation. Dan yang ketiga yaitu ada biaya transaksi. Speed jual beli dipengaruhi oleh ketebalan dan fluktuasi kurs. Selanjutnya ada pasar forward. Pasar forward merupakan transaksi falas dengan penyerahan pada beberapa saat setelah transaksi dilakukan. Biasanya jangka waktu penyerahan dalam transaksi forward yaitu 1, 2, 3, dan 4 bulan. Dengan memasuki kontak forward, posisi short importir atau yaitu posisi short mempunyai imbangannya yaitu posisi forward long. Jika kedua posisi tersebut digabungkan, posisi yang diperoleh garis mendatar yang berarti importer tersebut lepas dari resiko perubahan kurs. Misal kurs forward adalah Rp2.000. Kedua posisi jika digabungkan akan menghasilkan garis mendatar sebagai berikut. Posisi gabungan spot dan forward importir Indonesia bisa dilihat pada bagan 5.4 berikut. Pada tabel 5.1 menggambarkan beberapa skenario kurs yang sesungguhnya 3 bulan mendatang. Dengan memasuki kontak forward, keuntungan bersih importir Indonesia akan selalu nol. Perubahan kurs tidak mempengaruhi laba atau rugi importir tersebut. Posisi importir Indonesia bisa dilihat pada tabel 5.1 berikut. Ada kurs yang sesungguhnya 3 bulan mendatang, posisi forward, posisi support, dan posisi bersih. Selanjutnya ada kutipan forward. Kutipan forward bisa ditulis ke dalam 2 bentuk yaitu outright rate dan swap rate. Kutipan forward outright atau kutipan biasa bisa dilihat pada bagian 5.2. Kutipan ini berfungsi untuk beberapa nilai mata uang terhadap dolar. Misalnya untuk mata uang Mark Jerman, kurs spot dolar atau DM bisa ditulis sebagai 0,6335 US dollar atau DM
Cruise forward dibagi dari 3 macam, yaitu forward 30 hari, forward 90 hari, dan 180 hari. Pembagian cruise untuk setiap kontrak forward adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 30 hari bernilai 0,6284, yang kedua ada 90 hari bernilai 0,6263, yang ketiga ada 180 hari bernilai 0,6205. Kutipan outright semacam itu biasanya digunakan dalam berhubungan dengan pelanggan komersial, seperti untuk keperluan komunikasi antar dealer valuta asing atau di pasar bank. Biasanya menggunakan kutipan swap rate atau basis point yang biasa digunakan. Kutipan basis point merupakan perbedaan antara cruise forward dengan cruise spot dengan mengamati kurs dolar terhadap mata uang lainnya, seperti pada bagian 5.2 di slide selanjutnya. Terlihat bahwa kebanyakan mata uang dinyatakan dalam 4 digit. Berikut ini adalah contoh penggunaan kutipan jual beli untuk memperoleh kutipan forward dengan basis point swap test, misalnya cruise outright trade sebagai berikut. Pada tabel 5.2 kutipan cruise outright terdapat beberapa bagian menurut jangka waktunya, yaitu 30 hari, 90 hari, dan 180 hari. Terdapat 2 kolom pembagi antara cruise pound sterling dan franc Swiss. Terdapat ada kolom lagi yaitu kolom beli, kolom jual, dan spread. Dari kutipan swap rate pada tabel di atas bisa dihitung sebagai berikut ini. Yang pertama, untuk L30 hari diskonto cruise forward lebih kecil dibandingkan cruise spot dengan nilai swap rate-nya pada cruise beli yaitu 0,0019 dan pada cruise jual yaitu 0,017. Dan untuk SRF 30 hari premium cruise forward lebih tinggi dibandingkan cruise spot dengan nilai swap rate-nya yaitu 0,004 pada cruise beli dan 0,0006 pada cruise jual. Dengan perhitungan semacam itu, tabel berikut ini menampilkan kutipan swap rate untuk mata uang pound sterling dan Swiss francs pada tabel 5.2. Bisa teman-teman lihat pada tabel kutipan swap rate 5.2 berikut. Untuk hasil perhitungan di atas langsung dimasukkan ke dalam tabel 5.3 seperti ada yang dicontoh. Nah, dalam praktek tersebut, cara swap rate akan mempersingkat waktu seorang pedagang dalam menyebutkan cruise forward dolar 180 hari dengan diskonto 342. Selanjutnya ada kutipan forward dengan menggunakan persentase. Kadang-kadang kutipan cruise forward dinyatakan dalam persentase diskonto yang kemudian ditahunkan atau biasa disebut sebagai annualized, yaitu formula untuk menghitung presentasinya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghitung cruise yang tidak langsung, terdapat rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, premium atau diskonto forward bisa dihitung dengan rumus spot min forward dibagi forward dikali 12 per N dikali 100, di mana N adalah lama kontrak forward dalam bentuk bulan. Dan untuk perhitungan cruise langsung bisa dihitung sebagai berikut. Premium atau diskonto forward dengan rumus forward min spot dibagi spot dikali 12 per N dikali 100, di mana N adalah lama kontrak forward dalam jumlah bulan. Di mana misalnya kita mempunyai data cruise dalam bentuk dolar sebagai berikut. Ini pada tabel 5.4 pada slide selanjutnya.
Selanjutnya ada kurs silang. Beberapa mata uang tidak dipertukarkan secara aktif. Sebagai contoh, mata uang Australia barangkali tidak begitu sering diperdagangkan dengan mata uang Denmark. Dan sebaliknya, kedua mata uang tersebut cukup aktif diperdagangkan dengan dolar Amerika. Kurs Australia dan Denmark akan lebih mudah ditentukan melalui kurs mereka dengan dolar. Kurs Danish kroner atau dolar Australia dapat dihitung dengan menggunakan kurs silang. Kurs silang juga biasa digunakan untuk mengecek konsistensi forecast atau peramalan kurs di masa yang akan datang. Biasanya yang melakukan forecast yaitu perusahaan multinasional yang biasanya memprediksi kurs antar mata uang, misalnya rupiah dengan dolar, rupiah dengan pound sterling. Arbitrase segitiga. Kurs yang tidak seimbang atau tidak konsisten dapat menimbulkan kesempatan arbitrase. Arbitrase bisa dilakukan untuk mencari keuntungan. Arbitrase segitiga muncul jika kurs yang melibatkan tiga mata uang yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut sudah jarang terjadi karena jaringan elektronik yang ekstensif dan intensif akan mendeteksi kemungkinan arbitrase dengan cepat. Perhitungan arbitrase dengan kurs jual dan beli. Misalkan kurs DM di Inggris adalah 0,207480 dan kurs pound sterling di Jerman adalah 4,7010-30. Bisakah arbitrase dilakukan? Berikut ini arbitrase yang bisa dilakukan. Kurs di atas bisa dibaca dengan L 0,2070480 per DM atau DM 4,7010-32 per L. Pertama, kita membeli 1 DM di Inggris dengan L 0,2080 pound sterling. Setelah memperoleh 1 DM, DM tersebut kita jual di Bank Jerman dengan kurs DM 4,7010 per L atau kurs beli di Jerman. Yang berarti kita memperoleh pound sterling sebesar 1 per 4,7010 sama dengan L 0,2127. Selisih pound sterling adalah 0,2127 min 0,2080 sama dengan L 0,0047 atau keuntungan sebesar 2,26% atau L 0,0047 dibagi 0,2080 kali 100%. Arbitrase segitiga. Misal kurs tiga mata uang adalah sebagai berikut. Di New York, kurs dolar Amerika Serikat dolar Kanada US dollar 0,85 per si dolar. Di Jerman, kurs dolar Amerika Serikat mark Jerman US dollar 0,60 per DM. Di Kanada, kurs mark Jerman dolar Kanada DM 1,43 per si dolar. Apakah ada kesempatan arbitrase dan bagaimana caranya? Pertama, kita perlu mengecek apakah perkalian kurs tiga mata uang tersebut alam bernilai 1 atau tidak. Misalkan kita mulai dengan DM. Karena kita mulai dengan mark Jerman, DM kita ditempatkan di kanan bawah atau kursi dolar per DM ditempatkan paling kanan, kemudian kurs US dollar per si dolar ditempatkan di sebelahnya, dan kurs DM per US dollar ditempatkan paling kiri, sehingga kita bisa mengecek sebagai berikut. DM per US dollar kali US dollar per si dolar kali CS per DM sama dengan 1,667 kali 0,85 kali 0,699 sama dengan 0,99. Karena angka tersebut kecil dibandingkan 1, maka tidak sama dengan 1, maka akan ada kesempatan arbitrase. Karena angka tersebut lebih kecil dari 1, maka kita mulai dari kiri atas yaitu DM, kemudian bergerak sampai ke kanan bawah sebagai berikut. DM, US dollar, si dolar, DM. Kita juga bisa memulai dengan US dollar, kemudian melakukan transaksi sampai bergerak ke kanan bawah seperti berikut. US dollar, si dolar, DM, US dollar. Kita akan memperoleh hasil yang sama. Review jurnal, perlindungan hukum nasabah, perorangan dalam transaksi di pasar valuta asing.
Jurisdiction, volume 1, nomor 2, November. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia memiliki ciri dapat berinteraksi dengan masyarakat dunia, khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Hal ini tentu dapat menimbulkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, seperti banyaknya tawaran alternatif investasi yang lebih menguntungkan, mudah, dan cepat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi perekonomian yang dinamis. Jenis investasi tidak langsung tidak hanya pada pasar modal saja, akan tetapi juga pada pasar keuangan. Antara lain yaitu dengan perdagangan valuta asing beserta produk turunannya atau derivatif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu ada kedudukan valuta asing pada instrumen derivatif pada pasar valuta asing. Yang kedua, perlindungan hukum preventif dan represif nasabah perorangan selaku pelaku transaksi pada pasar valuta asing. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam praktiknya, sistem transaksi valuta asing dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu transaksi fisik atau bisa disebut dengan spot trading dan transaksi derivatif atau margin trading. Transaksi fisik atau spot pada dasarnya adalah pertukaran atau jual beli mata uang antara pihak dalam pasar valuta asing. Kedudukan valuta asing dalam sistem transaksi ini adalah sebagai objek transaksi, seperti barang dan transaksi jual beli pada umumnya. Sedangkan transaksi derivatif atau transaksi margin trading yang prinsipnya adalah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk turunan underlying product. Nah, dalam transaksi derivatif ini, kedudukan valuta asing itu sebagai underlying yang menjadi acuan pokok dalam pembuatan kontrak derivatif oleh para pihak untuk saling mempertukarkan mata uang dengan nominal yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Perlindungan hukum khususnya bagi nasabah perorangan dalam transaksi pasar valuta asing di Indonesia diimplementasikan dalam prinsip-prinsip hukum perbankan yang dituangkan dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/134/DPPK tertanggal 13 Desember 2016. Selain itu, perlindungan hukum bagi nasabah perorangan juga diimplementasikan dalam prinsip-prinsip hukum perdata mengenai hubungan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, jika bank melakukan hubungan prestasi atau perbuatan melawan hukum, maka nasabah perorangan dapat menuntut ganti kerugian. 18/18/PBI/2016 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/134/DPPK tertanggal 13 Desember 2016. Selain itu, perlindungan hukum bagi nasabah perorangan juga diimplementasikan dalam prinsip-prinsip hukum perdata mengenai hubungan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, jika bank melakukan hubungan prestasi atau perbuatan melawan hukum, maka nasabah perorangan dapat menuntut ganti kerugian. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan maupun salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.